Apakah ini akan di reset dari nol lagi teman-teman? Yang di 2020 ini nol lagi? Enggak. Jadi perhitungan begini. Apa kabar sahabat YouTube? Bertemu lagi bersama saya di channel Sarwani AB, channel tutorial YouTuber pemula. Kemarin saya dapat pertanyaan dari teman-teman ya, sesama YouTuber pemula. Saya juga masih pemula teman-teman, ya, belum terlalu paham. Di sini kita sharing aja, bukan saling menggurui. Ada yang teman-teman yang bertanya, channel saya sudah lewat dari 1 tahun. Nah, apakah masih bisa dimonetisasi sedangkan persyaratan monetisasinya belum tercapai, terutama di jam tayang? Karena subscribernya sudah mencapai persyaratan, yaitu 1000 subscriber. Sebenarnya teman-teman, seberapa lama pun channel teman-teman, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun, apabila sudah memenuhi syarat monetisasi, maka akan bisa dimonetisasi. Kalau tidak bisa, berarti ada pelanggaran atau tidak memenuhi syarat. Nah, untuk jam tayang, banyak teman-teman yang belum mengerti atau belum paham. Ada yang mengatakan kalau sudah lewat dari 1 tahun, maka jam tayangnya akan di reset dari nol lagi. Jadi habis, kita percuma mengumpulkan jam tayang. Kalau lewat sudah 1 tahun, nggak bisa dimonetisasi. Sebenarnya seperti itu salah teman-teman. Jadi itu nggak benar. Jam tayang itu nggak akan di reset ke nol lagi apabila lewat dari 1 tahun. Malah justru dia nambah teman-teman, sebenarnya nambah. Yang dikurangi itu adalah yang 1 tahun terakhir atau yang 1 tahun sebelumnya itu akan dikurangi. Nah, jadi perhitungannya itu seperti ini teman-teman. Sini saya buatkan tabel. Contohkan ini 2019 dan ini 2020. Nah, misalkan di sini di 2019 channel teman-teman itu dapat misalkan 1000 jam tayang. Nah, terus ini sudah lewat. Jadi yang 2019 ini misalkan sudah lewat. Nah, terus teman-teman itu masuk di 2020 Januari. Dari Januari, Februari sampai Desember. Misalkan di 2020 teman-teman dapat 2000 jam tayang. Jadi kan jumlahnya itu keseluruhan ini jumlahnya 3000. Nah, 3000 jam tayang. Apakah ini akan di reset dari nol lagi teman-teman? Yang di 2020 ini nol lagi? Enggak. Jadi perhitungan begini. Yang 2019 ini akan hilang bertahap teman-teman. Hilang bertahap dia. Enggak hilang langsung 1000 langsung hilang. Enggak. Dia bertahap. Hilangnya pun akan masuk ke YouTube Studio di analitik, bukan hilang dihapus sekalian, enggak. Jadi ini masuk jam tayang 1000 ini 2019 itu akan hilang bertahap, dikurangi bertahap oleh YouTube. Nah, jadi yang di tahun 2019 ini jam tayang yang 1000 ini akan dikurangi bertahap oleh YouTube teman-teman, dikurangi bertahap. Dan ya, pengurangannya itu, hasil dari pengurangan itu masuknya ke YouTube Studio di bagian analitik. Di bagian analitik. Nah, nanti saya akan lihatkan contohnya. Nah, yang kedua, yang di 2020 itu ini adalah 2000 jam tayang. Pengurangan itu bertahap, bukan dikurangi langsung. Misalkan ini sudah masuk Desember, lalu masuk ke tahun 2020 di Januari. Maka yang di sini, yang di 2019 ini belum dikurangin teman-teman, belum dikurangin. Jadi apabila masih di Januari 2020, ini tidak akan dikurangi teman-teman. Nah, setelah itu channel teman-teman masuk di Februari misalkan, masuk di Februari, maka yang dikurangi itu yang di sini, yang di Januari 2019 ini. Ini yang dikurangi teman-teman. Nah, jadi karena teman-teman channelnya masuk ke Februari, jadi yang jam tayang di Januari itu masuk ke sini di Februari. Setelah itu misalkan channel teman-teman masuk ke bulan Maret, yang dikurangi itu yang di Februari 2019. Seperti itu. Begitu seterusnya teman-teman. Apabila di 2020 ini bulannya bertambah, jam tayangnya bertambah, maka yang di 2019 jam tayangnya akan dikurangi. Misalkan kita dalam sebulan itu dapatnya 300 jam tayang misalkan, maka dikurangi segitu. Nah, jadi intinya apabila yang di 2020 ini jam tayangnya terus nambah setiap bulan, maka di 2019 jam tayangnya akan dikurangi setiap bulan. Jadi nggak dikurangi langsung ke nol, nggak. Jadi bertahap 1 bulan 1 bulan.
seperti itu. Jadi apabila masuk ke April, maka yang dikurangi di bulan Maret. Jadi bertahap, enggak langsung dikurangi 1000, enggak. Nah, yang perlu diketahui juga, jam tayang yang 1000 ini nanti setelah masuk Desember ini kan habis semua. Yang dihitung cuman yang di 2020. Setelah ini habis semua, yang 1000 ini masuknya ke YouTube Studio, teman-teman. Ke YouTube Studio. Jadi nggak dibuang. Jadi dia masuk ke YouTube Studio di bagian analitik. Contohnya seperti ini. Nah, kita masuk ke YouTube Studio seperti ini, teman-teman. Lalu pilih bagian analitik, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih yang waktu jam tonton ini, teman-teman. Setelah itu kita pilih yang bagian pojok kanan yang ada tulisannya ini. Mode lanjutan, di bawah mode lanjutan ini ada tulisan 28 hari terakhir atau 1 bulan terakhir. Nah, untuk melihat yang 1 tahun terakhir, teman-teman tinggal klik ini, maka akan muncul seperti ini. Teman-teman pilih yang di bawah yang 365 hari terakhir atau 1 tahun terakhir. Tapi terlebih dahulu tadi teman-teman klik yang bagian waktu tonton jam ini. Setelah kita pilih yang bagian 365 hari terakhir atau 1 tahun, nah ini akan seperti ini. Nah, tulisannya kan 5,1 ribu di waktu tonton jam. Kenapa jadi 5,1 ribu? Karena begini, channel saya ini baru bulan kemarin dimonetisasi. Jadi otomatis ini dalam setahun terakhir itu saya mendapatkan 4000 jam tayang, teman-teman. Nah, sedangkan di 28 hari terakhir ini, bulan Oktober atau 1 bulan terakhir ini, saya mendapatkan 1000 jam tayang. Jadi dijumlahkan oleh YouTube, maka jumlah keseluruhan dalam 1 tahun itu adalah 5,1 ribu. Jadi nggak akan dihapus ke 0, tapi tetap ditambahkan oleh YouTube. Nah, memang di bagian syarat monetisasinya itu biasanya channel yang belum dimonetisasi itu ada pengurangan, teman-teman, ada berkurang, tapi tidak dihapus, masuk ke YouTube Studio. Contohnya di bagian monetisasi seperti ini, teman-teman. Nah, ini hanya contoh, teman-teman. Ini channel yang belum memenuhi syarat. Channel saya baru dibuat. Jadi contohnya seperti ini. Di bagian ini memang biasanya itu kalau sudah lewat 1 tahun akan berkurang. Berkurangnya seperti saya contohkan di awal, itu berkurang bertahap setiap bulan. Tapi tidak dikurangi 0. Ini contoh aja, teman-teman. Ini channel baru, jadi begini dia. Enggak dikurangi ke 0. Jadi kesimpulannya, berapa lama pun channel kita, 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, bahkan 10 tahun, selama kita tidak melakukan pelanggaran, maka apabila memenuhi syarat, channel kita bisa dimonetisasi dan jam tayangnya tidak akan dihapus atau di reset ke 0 lagi. Jadi yang 1 tahun terakhir itu akan masuk ke perhitungan di analitik YouTube Studio, bukan dihapus. Seperti channel saya tadi, dalam setahun saya mendapatkan 4000 jam tayang. Nah, dalam 1 bulan terakhir ini saya dapat 1000 jam tayang. Jadi dijumlahkan oleh YouTube, maka jumlahnya adalah seperti tadi. Jumlahnya 5,1 ribu. Karena yang setahun terakhir itu 4000 dan yang 1 bulan ini itu 1000. Jadi tetap dijumlahkan oleh YouTube, teman-teman. Nggak dihapus ke 0 lagi. Nah, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bagi teman-teman yang belum memenuhi syarat monetisasi, semoga cepat memenuhi syarat monetisasi dan bisa diterima jadi partner YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.